Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu kita sedang menjelaskan betapa pentingnya ilmu untuk ibadah. Terakhir itu adalah karena ilmu diibaratkan pohon, kan gitu ya. Ibadah atau amal itu ibaratkan apa? Buahnya. Selanjutnya, walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adna rajulin min ummati. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang biasa ibadah tapi tidak berilmu. Jadi dua-duanya ini tukang ibadah. Yang satu ibadahnya itu memakai ilmu, yang satu ibadahnya tidak pakai ilmu. Atau kalau melihat teks hadis begini, perbandingan orang alim dengan yang tidak alim itu ibarat perbandingan aku, kata Nabi, dengan umatku. Wah, jauh sekali ya Rasulullah dengan umat. Itu mah diakuilah oleh kita ya. Bagaimana bisa sama orang yang alim dengan yang tidak alim? Dalam Quran juga kan sudah dikatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Nah, kan kita nih mau ngaji ya, jadi harus dijelasin dulu pentingnya apa ngaji. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadratu ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Bahkan kata Nabi, memandang sekali saja kepada orang yang alim itu lebih aku sukai daripada ibadah 1 tahun siang puasa malam tahajud. Nabi lebih menyukai sekali memandang orang yang alim soleh nih tentunya ya, daripada ibadah setahun puasa siang tahajud malam. Tanpa apa itu? Tanpa ilmu. Oleh karena itu kita harus mencintai ilmu, terutama menjadi ahli ilmu. Siapa sih ahli ilmu? Dalam sebagian kitab dijelaskan, belum termasuk ahli ilmu kalau kita sudah mendengar 1000 kali tentang itu, tentang wudu umpamanya ya. Kita sudah mendengar 1000 kali tentang wudu, terus dalam hati kita merasa bosan ini dengan ilmu ini, itu belum termasuk ahli ilmu. Karena yang dimaksud ahli ilmu itu orang yang tidak pernah bosan dengan ilmu, walaupun sudah sering mendengarnya, selalu kangen saja dengan ilmu. Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita agar kita semua ini cinta dengan ilmu, sehingga kita rajin mencari ilmu dan anak-anak kita menjadi orang yang alim, menjadi orang yang punya ilmu. Masya Allah, istimewa sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ala adullukum, apakah tidak aku tunjukkan? Maksudnya mah akan aku tunjukkan gitu. Cuman pakai istifham, memakai kalimat bertanya, apakah perlu aku tunjukkan? Gitu. Kalau bahasa kitanya mah. Ala adullukum ala asrofi ahlil jannah, apakah harus aku tunjukkan yang paling mulia ahli sorga? Qalu, menjawab para sahabat, bala, harus ya Rasul, tunjukkan ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati, yang paling mulia di ahli sorga itu adalah ulama-ulama umatku. Masya Allah. Yang mana ulama? Dalam Quran sudah jelas, ulama itu adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu bukan yang pintar ceramah, kata Quran, tapi mereka yang hatinya takut kepada Allah. Itu adalah ulama. Kalau asar pintar mah gampang ya. Orang pintar mah banyak. Yang susah itu kan orang bener. Ini mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli ilmu. Ya walaupun nggak bisa apa-apa, setidaknya kalau kita cinta kepada ilmu. Pabana laka, maka jelas, kata orang Sunda, pertela, jelas laka kepadamu annal ilma, apa sesungguhnya ilmu, asrofu jauharon minal ibadati, ilmu itu lebih mulia daripada permata, minal ibadati, daripada ibadah. Lakin labuda minal ibadati ma'al ilmu, tetapi tidak boleh tidak ibadah itu harus memakai ilmu. Wa illa, apabila ibadah tidak pakai ilmu, karena maka jadi ilmuhu habaan mansuro. Apa maksudnya? Tidak boleh tidak ibadah ma'al ilmi, harus beserta ilmu. Apabila tidak ibadah tidak pakai ilmu, maka ibadahnya habaan mansuro, akan menjadikan ibarat debu yang berhamburan, tidak ada artinya gitu maksudnya. Wa kullu man bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tubalu. Sampai takut dulu mah ya. Orang ibadah tidak pakai apa? Ilmu. Masuk akal sih ya, masuk akal. Bagaimana bisa sah wudhu kalau tidak tahu ilmunya? Bagaimana bisa sah? Minggu kemarin dijelasin ya. Bagaimana bisa sah, bisa suci najis kalau membersihkannya tidak pakai ilmunya. Nah, di sini kita nanti akan membahas cara mensucikan najis, cara wudhu yang benar, cara adus yang benar. Karena kalau sampai para jamaahnya tidak bisa wudhu, tidak bisa sholat, yang salah ustadznya, Ustadz Heri. Ya kan, lah kan saya mah cuma seminggu sekali, yang sehari-hari mah beliau, Ustadz Sugeng. Masya Allah, Rabbia Karim ya, ya enggak? Ya Allah, janganlah ya. Mudah-mudahan selamat semua, percayalah, ulah pada bener. Makanya dulu lagi kecil tuh saya suka diperiksa sama nenek kalau wudhu. Jadi meriksanya itu hanya 2 tempat saja nenek saya kalau wudhu. Satu meriksa sikut, kedua meriksa kaki. Nah, kalau di sini masih belang, kan anak kampung mah busik kulitnya, ya kan? Yang kena air dengan yang tidak kena air kan kelihatan. Kalau anak Jakarta nggak begitu. Jadi kalau masih ada sikut kelihatan, tidak, masih ada busiknya, atau di mata kaki masih ada busiknya, saya suruh balik lagi wudhu lagi. Itu nenek dulu. Jadi ngasih taunya, oh ini belum sah wudhunya gitu. Nah, nggak tahu orang tua sekarang sampai situ nggak ke anaknya tuh. Ya kan? Nah, yang penting anak pinter main HP aja ya. Bukan dididik maca Quran, anak bukan dididik ibadah, malah dididiknya main HP, WK. Insyaallah nulis WK aja kerjanya ya, wak gitu kan. Masya Allah, cobalah ya. Diteliti wudhunya. Istri
Istri kita kewajiban kita. Lah, emang kewajiban kita ngasih makan doang, ngasih pakaian doang, ngasih rumah doang? Tidak. Ada kewajiban yang tidak boleh tidak ditinggalkan. Mana? Ngontrol sholatnya. Bukan hanya melakukan, bener belum sholatnya. Ngontrol wudunya, menanyakan jam headnya mulai, menanyakan jam headnya berhenti. Itu kewajiban suami. Sembarangan, ya kan? Jangan cuma suruh bikin kopi doang. Itu kewajiban siapa? Suami. Nanti akan dijelasin di kitab ini insya Allah. Moga-moga aja jangan dulu mati kalau belum tamat ya. Ini juz 1 ini, 2 juz gede-gede ini. Kira-kira keumuran enggak ya? Ngajinya seminggu sekali. Insya Allah hatam, amin. Yang penting kalau sudah mati pun nanti dari kuburan Dharma kesini aja, merbok. Iya. Wah, ingat nih bagian ngaji. Kita kirim doa ya, kirim doa. Insyaallah. Fa innal ilma bimanzilati sajaroti. Kemarin sampai situ ya. Sebab ilmu itu ibarat pohon, wal ibadatu bimanzilati samroh. Ibadah itu ibarat buah. Jadi kemarin kesimpulannya, bagaimana bisa berbuah kalau pohonnya mati? Bagaimana ada buah kalau tidak ada pohon? Nah, kita ini sedang menanam pohon agar bisa memetik buah. Ilmu namanya. Masya Allah. Nah, selanjutnya yang kedua, selain kita harus ibadah memakai ilmu, apabila sudah punya ilmu, tidak boleh tidak harus mengamalkan ilmu. Jadi duha tuh jangan tahu doang. Santri, atau yang di luar atau yang di dalam. Santri mesti ada yang tidak duha, padahal tahu sholat duha itu sunatnya muakkadah, sama dengan tahajud, sama dengan rawatib. Kenapa tidak duha? Sibuk, kan? Alasannya apa? Sibuk. Baru nanti akan tahu kesibukan itu kalau sudah masuk kubur. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, dan seterusnya al-ayat. Kalau sudah mati baru tahu. Mereka selama hidup tidak akan pernah merasa cukup mengumpulkan harta sehingga meninggalkan ibadah. Takut kalau diselang duha rezeki mengurangi. Masya Allah. Mungkin pendapatan bisa terhalang sewaktu kita sholat duha, tapi keberkahan bisa lebih dari itu bagi orang yang sholat duha. Paham? Wah bang, kalau malam bangun tahajud lah. Orang nonton bola juga kuat ya. Kan udah saya jelasin di sini. Kalau kira-kira tidak bisa bangun malam, sebelum tidur aja apa? Tahajud daripada tidak sama sekali. Orang tidurnya juga jam 1, ya kan? Nah, ngapain dulu sholat? Apalagi witir ya. Itu mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu akan berbahaya kepada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Walihada qala Al-Hasanul Bisri. Oleh karena itu berkata Syekh Hasan Bisri rahimahullah, moga-moga Allah memberikan rahmatnya kepada Syekh Hasan Basri. Utlubu hadal ilma tolaban la yadurru bil ibadati. Pertama, carilah ilmu yang tidak mengakibatkan lupa ibadah. Nih, cari ilmu yang tidak mengakibatkan lupa ibadah. Karena ilmu itu banyak, bukan ilmu ngaji doang.
ya kan? Ilmu macam-macam. Jangan nyari ilmu tapi ibadahnya malas. Ilmu itu kan milik siapa? Allah. Bagaimana bisa berhasil tuh ilmu kalau tidak dekat dengan pemiliknya ya? Lah kita ini cuma dititipin kok. Pinter hari ini bisa bodoh besok. Banyak sekali orang yang hari ini pinter baca, pinter ngomong, besok udah nggak bisa ingat apa-apa. Ampun, mudah, Allah mudah, ya kan? Boro-boro baca kitab, nama cucu aja sudah nggak ingat, dihapus oleh Allah ingatannya. Gampang Allah. Jadi pinter bukan untuk kesombongan, harta bukan untuk kesombongan, jabatan bukan untuk kesombongan. Kenapa? Karena akan dengan mudah Allah melenyapkannya. Na'udzubillahi min. Nah, syukuri nikmat harta, syukuri nikmat sehat, syukuri nikmat ilmu, syukuri dengan mengamalkannya. Watlubu hadhil ibadah, dan lakukan, carilah ibadah tolaban dengan cara mencarinya, melakukannya la yadurru bil ilmi, yang tidak melupakan ilmu. Ibadahnya rajin, ngajinya nggak mau. Nah, cari ilmu yang tidak membuat lupa, tidak memadaratkan untuk ibadah, tidak menghalang ibadah. Dan beribadahlah engkau kepada Allah yang tidak memadaratkan kepada ilmu. Dengan ibadah sampai lupa ngaji, salah lagi itu mah. Baca Quran kudu pakai ilmu, sholat kudu pakai ilmu, ngurus jenazah kudu pakai ilmu. Lah kita mah nggak usah banyak-banyak ya, asal bisa wudu, bisa sholat, keperluan sehari-hari. Kalau ada orang mati bisa mandiin, bisa ngapanin, bisa ngubur kan gitu ya. Terus bisa tahlil. Udah cukup di kampung mah begitu. Cukup lah ngurus selingkungan mah gitu. Musim zakat bisa ngurus, musim kurban bisa ngurus, tahu fikihnya cukup. Yang lain-lain biarin aja sama kiai-kiai gede yang banyak ilmunya kan gitu ya. Tetapi hal-hal yang kecil itu yang tiap hari kita lakukan harus disiplin ilmu sesuai keilmuan. Oleh karena itu, untuk tidak bosan-bosan mencari ilmu, di rumah bisa baca buku, bisa baca Quran, dengerin radio, dengerin TV, di majelis taklim ikut ngaji, banyak jalan untuk mencari ilmu. Beda dengan zaman dahulu kali, sebelum banyak alat, banyak tempat, mencari ilmu itu susah sekali. Walamastaqarra annahu la budda li 'abdin minhuma jami'a, maka tatkala sudah ditetapkan sesungguhnya kelakuan tidak boleh tidak untuk hamba-hamba Allah, mereka harus ada kedua-duanya, yakni memiliki ilmu dan rajin ibadah. Rajin ibadah, memiliki ilmu, karena kedua-duanya ini sama pentingnya. Tetapi pal ilmu aula bitaqdimi la mahalata, namun ilmu mestinya didahulukan, tidak boleh tidak, sebab tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ada ilmunya. Li'annahul aslu, karena ilmu itu yang menjadi pokok, yang menjadi asal. Wadalilu walidzalika qala Nabi sallallahu, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imamnya amal dan amal adalah pengikut ilmu. Masya Allah. Ya, kita mah ibadahnya kan ibadah orang belajar. Jadi para ulama suka menyebutkan begini, kalau ibadahnya orang belajar itu salah juga diampuni, dimaafkan. Karena lagi belajar. Ya yang sampai mati belajar aja. Lu salah dulu, orang belajar, ya kan? Yang penting niatkan saja bahwa kita ini terus belajar, sekalipun cuman seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Kan sudah punya anak istri. Karena kalau tiap hari dengan saya ngaji, istri bapak minta cerai, ya kan? Kan lebih berat diminta cerai sama istri ya, benar apa tidak?
Oh, berat sekali. Perempuan mah dicerai bisa hidup. Laki-laki mah minta cerai istrinya soak. Ibu-ibu mah banyak yang ditinggalin suami, dicerai, ditinggal mati, ngurus anak 5, sukses. Anaknya bisa sekolah, rumahnya rapi, betul. Bapak-bapak ditinggal mati seminggu, cucian udah kiri kanan, sampah di mana-mana, boro-boro ditinggal mati, ditinggal main ke mertua saja, 2 malam saja, piring udah habis semua, nggak ada yang bersih. Itu laki-laki, wajahnya doang gagah, hatinya mah cengeng. Betul betul, ngaku aja mumpung nggak ada bini. Masya Allah, Ruya Karim ya. Aduh, ulangi. Jadi ilmu itu imam, amal itu pengikutnya. Wa inna masor, dan pastinya jadi al ilmu utawi ilmu aslan iku menjadi pokok matbu'an yang diikuti, yalzamuka takdimu, maka mesti kepadamu apa? Takdimu, mendahulukan ilmu, alal ibadati, sebelum ibadah. Li amroini, karena 2 perkara, ahaduhuma, ya salah satunya, litasula lakal ibadah, supaya engkau menghasilkan apa? Ibadah. Wataslama, dan supaya selamat, sehat, benar, bagus ibadahnya. Ya kan? Kenapa harus ilmu dulu? Supaya hasil ibadahnya dengan benar, dengan selamat. Fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'buda, karena wajib kepadamu sebelum melakukan ibadah itu engkau harus mengetahui kepada siapa engkau menyembah. Itu yang pertama ya. Sholat aja nggak tahu nih sholat ke siapa kita ya. Kadang-kadang kan sholat ini kosong, Allahu Akbar, kosong, hatinya tidak merasa sedang menyembah siapa? Allah. Anta'rifal ma'buda, harus tahu yang disembah. Summa ta'budahu, kemudian engkau menyembahnya. Berarti harus kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dalam Juban, awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib pada manusia mengetahui Allah dan dalil bisa. Jadi harus kenal dulu kepada Allah dengan dalilnya. Tentu kita harus ngaji ilmu tauhid, ngapalin sifat 20 dengan alasannya. Tapi kalau secara rinci, aki-aki tidak mungkin. Cukup garis besarnya saja, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan rizki kepada kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan mukhlisina lahuddi. Nah itu. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'i, bagaimana engkau bisa menyembah dan bagaimana engkau bisa mengetahui yang tidak pernah tahu nama-namanya. Rekumah kenal nama gitu kenal. RW 7 kan banyak ya. Disebut kenal itu kalau tahu namanya, betul. Masya Allah. Apa bisa disebut kenal kalau kita belum tahu namanya? Mesti tahu namanya. Bahkan kalau kita salaman, yang pertama disebutkan nyebut nama kan, Salim gitu kan ya, Assalamualaikum Salim, yang sana nyebut Jepri. Nah gitu, berarti saling kenal apa dulu? Nama. Dan akan merekam ingatan kita. Sekali kita mendengar nama A, nanti ketika bertemu wajah itu, di sini sudah langsung otomatis ini adalah si A, ini adalah si B, tidak perlu diulang lagi. Mata dengan otak, kontak dari hasil telinga waktu itu yang kita dengar. Inilah keajaiban kepala manusia. Saya ketemu Bapak kan tidak nanya tiap ketemu, Bapak Ustaz Sugeng kemana? Nama siapa? Sekali aja itu Sugeng. Ketemu lagi nggak usah nanya lagi. Mengapa?
Karena mata dan telinga sudah merekam, disimpan dalam pikiran. Begitu ketemu model begini, suaranya begini, tidak salah lagi. Bagaimana bisa kenal dengan Allah kalau nama-namanya pun tidak kenal? Hafal orang nama-namanya? Hafal Ar-Rahmanir-Rahim doang ya? Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Maliku, ya Malik, ya Kudus, ya Kudus, ya Salam, ya Salam, ya Mukmin, ya Mukmin, ya Muhaiminu, ya Aziz. 99 nama kudu apal. Itu nama-nama Gusti Allah. Ya model kita kan punya nama juga banyak. Saya juga ada Salim, ada Idrus, ada si Sugli di Pondok, macam-macam aja. Ya kan? Itu nama-nama lakob disebutnya. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah juga punya nama-nama yang bagus. Yang terkenal itu 99. Yang satu mah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kan gitu ya dalam hadisnya 99. Berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Kalau habis Jumat Imam Syafi'i mengajarkannya pakai ya Ghani. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mujibu ya Rahim ya Wadudu ya Fa'alul lima yurid agnina bihalalika an haramika bi ta'atika amma syiatika wa bi fadlika amman siwak. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani 4 kali dibacanya ba'da sholat Jumat memakai ya Ghaniyu. Malam pengen berdoa dengan doa tasbih Nabi Sulaiman, monggo ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu namanya berdoa dengan asma-asma Allah. Bisa ya? Udah ketalar ya? Kalau Quran tidak ketalar atau Asmaul Husna atau ketalar lah. Kira-kira ya orang nama buah-buahan aja ketalar kan Didi. Masa Asmaul Husna enggak ketalar ya? Quran 30 juz tidak ketalar. Asmaul Husna teka talar abong-abong gitu. Tibang nama-nama pendek. Siap-siap nalar. Engke mah memeh ngaji. Oh, ku salah Ustaz Sugeng, Ustaz Heri dipimpin baca Asmaul Husna sebelum pengajian. Ya kan? Beres nanti mah. 100 kali ngaji masa enggak ngelotok. Yasinan aja hafalnya. Yasin hafal tuh. Sampai kun payakunnya hafal, bukan bisa baca, sering ikut tahlilan kan lumayan. Kayaknya nanti baca Asmaul Husna juga harus nyari pakai nasi kotak tuh biar pada biar pada hafal ya. Iya, Masya Allah. Nah itu tadi. Allahu Akbar. Kenali nama-nama Gusti wasifati dzatihi dan sifat-sifat dat Allah. Ada berapa sifat? 20 sifat yang kita hafal ya. La wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Terus ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Itu yang wajib. Nanti ada yang mustahil 20. Mustahil itu lawannya tadi.
Wujud lawannya Adam, Kidam lawannya Hudus, Bako lawannya Panah. 20 wajib hafal kita. Mending jadi TK lagi ya kayaknya. Mending sekolah TK lagi lah. Lah kalau kita nggak sanggup hafal, anak kita lah suruh bisa ya. Nggak punya anak, cucu kita lah suruh ngaji ya, suruh ngaji. Ustadz Leman sini belajar wujud Kidam Bako. Wa ma yastahilu pinatihi, dan yang mustahil dalam sifat-sifat Allah. Parubama ta'taqidu fihi wa fi sifati syai'an wal iyadu billahi mimma yukhalifu. Maka terkadang kita ini meyakinkan sifat Allah yang tidak layak di Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat tidak apal sifat-sifat yang wajib di Allah, akibat tidak apal sifat yang mustahil di Allah, karena tidak ngaji tauhid, kadang-kadang kita menisbatkan Allah dengan sifat yang tidak layak di Gusti Allah. Na'udzubillahi min dzalik, karena tidak tahu. Kan sering kita ngomong sembarang aja kosong ya. Lah hidup mah terserah yang di atas saja. Itu yang di atas apa? Tikus atau? Maksudnya kan yang maha ulia, yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita itu menisbatkan, mencontohkan Allah dengan makhluk. Tidak bisa, karena mukhalafatul lil hawadisi, beda dengan makhluk. Kalau beda itu tidak bisa diperumpamakan. Bagaimana bisa? Karena bisa memberikan contoh suatu hal itu apabila ada perbandingan. Tidak ada contohnya. Disebut ada contoh itu kan kalau ada persamaan. Maka Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan panjang umur lah ya. Fatakunu al-haqqu fatakunu ibadatu kahabaan mansuro. Maka jika kita demikian menisbatkan kepada Allah yang tidak layak padanya, ketika kita tidak tahu sifat-sifat yang wajib padanya, tidak tahu sifat-sifat yang mustahil padanya, tidak kenal dengan Allah, tidak mengetahui sifat-sifatnya, patakunu ibadatuka, maka jadi apa